Selamat sore, jumpa lagi pada KP Online Tamrin bersama saya Sandy Sopakua. Kita akan melanjutkan bacaan dengan judul Kisah Pengharapan, diambil dari buku dengan judul yang sama, ditulis oleh Ellen G. White. Untuk memulainya, mari sama-sama kita berdoa. Bapa kami di surga, terima kasih Bapa atas berkat-Mu hingga sampai pada hari ini. Sekarang kami akan melanjutkan pelajaran-Mu ya Bapa. Kiranya berikan kami Roh Kudus ya Bapa, sehingga kami dapat mengerti apa yang dimaksud dengan pelajaran ini dan dapat lebih dekat lagi kepada-Mu ya Bapa. Terima kasih Bapa sudah mendengar dan menjawab doa kami. Dalam nama Yesus Juru Selamat dan Penebus kami, amin. Berbagai tulah, mujizat, tongkat kayu berubah menjadi ular, dan air sungai berubah menjadi darah, tidak menggoyahkan hati Firaun yang keras untuk melepaskan orang Israel. Tetapi bahkan menambah kebenciannya kepada bangsa itu. Para ahli sihir meyakinkan Firaun bahwa Musa telah melakukan semua keajaiban itu dengan sihir. Sehingga ketika tulah katak itu disingkirkan, dia tidak merasa mempunyai bukti yang meyakinkan bahwa tulah itu merupakan sesuatu yang luar biasa. Allah sanggup mengusir katak-katak itu dalam sekejap, tetapi dia tidak lakukan. Karena jangan-jangan setelah katak-katak itu musnah, raja dan orang banyak mengatakan bahwa itu adalah pekerjaan sihir. Seperti yang dilakukan oleh para ahli sihir mereka. Katak-katak itu mati, kemudian mereka mengumpulkan dan menimbunnya. Mereka melihat bangkai katak yang membusuk dan mencemari udara. Sampai di sini, raja dan semua orang Mesir mendapat bukti yang tidak dapat dibantahkan oleh filsafat kosong mereka, bahwa ini bukan pekerjaan sihir, tetapi satu hukuman dari Allah yang di surga. Ahli-ahli sihir tidak dapat menciptakan nyamuk sebagai tulah berikutnya. Tuhan tidak mengizinkan mereka untuk melakukan hal ini terjadi bagi mereka sendiri atau bagi bangsa Mesir untuk menciptakan nyamuk. Tetapi tetap saja Firaun tidak percaya. Bahkan dia memaksa ahli sihir itu sendiri mengatakan, inilah tangan Allah. Berikutnya datang tulah lalat pikat. Lalat-lalat ini bukan seperti lalat biasa yang ada musimnya setiap tahun dan tidak mengganggu manusia. Lalat-lalat pikat ini besar-besar dan beracun. Biasanya sangat menyakitkan baik kepada manusia maupun kepada hewan. Allah memisahkan umatnya dari orang Mesir, dan tulah ini tidak berlaku di wilayah mereka. Kemudian Tuhan menurunkan satu kutuk, yaitu penyakit sampar ke atas ternak orang Mesir. Tetapi pada saat yang sama, ternak orang Ibrani terhindar dari bencana itu, sehingga tidak ada seekor pun yang mati. Kutuk berikutnya adalah barah atau bisul pada manusia dan binatang. Dan ahli-ahli sihir itu tidak sanggup melindungi diri mereka sendiri. Tuhan kemudian mendatangkan tulah gurun dan hujan es bercampur api. Sebelum pelaksanaan hukuman berjalan, amaran diberikan supaya tidak seorang pun yang dapat mengatakan hal itu terjadi secara kebetulan saja. Tuhan menunjukkan kepada bangsa Mesir bahwa dunia ini di bawah kuasa Allah. Orang Ibrani bahwa guruh, badai, dan hujan es menurut perintahnya. Firaun, raja yang sombong itu, pernah berkata, "Siapakah Tuhan itu yang harus kudengar firman-Nya untuk membiarkan orang Israel pergi?"
Keluaran 5 ayat 2. Lalu dia merendahkan dirinya dan berkata, "Aku telah berdosa. Tuhan itu yang benar, tetapi aku dan rakyatkulah yang bersalah." Keluaran 9 ayat 27. Dia memohon kepada Musa untuk menjadi perantara kepada Allah agar menghentikan guruh dan hujan es itu. Tulah berikutnya yang Tuhan kirim adalah belalang yang menakutkan. Tapi raja memilih untuk menerima tulah itu daripada menyerah kepada Tuhan dan membiarkan bangsa Israel pergi dari Mesir. Tanpa perasaan menyesal, dia melihat seluruh kerajaannya mengalami hukuman yang sangat mengerikan itu. Tuhan kemudian menulahi Mesir dengan kegelapan. Orang banyak bukan saja tidak mempunyai terang, tetapi udara menjadi begitu sesak sehingga menyebabkan sulit untuk bernafas. Tetapi pada semua orang Israel ada terang dan udara yang segar di tempat kediamannya. Tuhan sekali lagi memberikan hukuman yang mengerikan ke atas Mesir, lebih hebat dari tulah-tulah sebelumnya. Raja sendiri dan para imam penyembah berhala itu menentang tuntutan terakhir Musa. Bangsa itu menghendaki agar bangsa Ibrani itu diizinkan meninggalkan Mesir. Musa memperingatkan Firaun dan orang Mesir dan juga orang Israel tentang akibat tulah terakhir itu. Setiap anak sulung akan mati. Di tengah malam, kedengaranlah jeritan yang mengerikan dari orang Mesir. Namun ada sukacita bagi umat Tuhan karena terlepas dari tulah itu. Adalah sangat berat bagi Raja Mesir dan penyembah berhala yang sombong itu untuk menerima tuntutan Tuhan. Kutukan demi kutukan menimpa Mesir, dan raja dipaksa untuk menyerah kepada hukuman murka Tuhan itu. Setiap tulah yang datang kemudian akan lebih mengerikan daripada yang sebelumnya. Tetapi raja yang sombong itu menjadi sangat marah dan menolak untuk merendahkan diri. Ketika orang Mesir melihat persiapan yang dilakukan oleh orang Israel untuk malam yang mengerikan itu, mereka menertawakan tanda darah yang dipercikan di ambang pintu rumah orang Israel. Orang Israel telah menuruti petunjuk Allah yang diberikan kepada mereka. Dan ketika malaikat maut melintas rumah mereka menuju rumah orang Mesir, mereka semua siap sedia untuk perjalanan mereka dan menunggu perintah untuk pergi dari raja yang suka memberontak dan para penasehatnya itu. Maka pada tengah malam Tuhan membunuh tiap-tiap anak sulung di tanah Mesir. Dari anak sulung Firaun yang duduk di tahtanya sampai kepada anak sulung orang tawanan yang ada dalam liang tutupan, beserta segala anak sulung hewan. Lalu bangunlah Firaun pada malam itu bersama semua pegawainya dan semua orang Mesir. Dan kedengaranlah seruan yang hebat di Mesir, sebab tidak ada kematian di rumah mereka. Lalu pada malam itu dipanggilnyalah Musa dan Harun. Katanya, "Bangunlah, keluarlah dari tengah-tengah bangsaku, baik kamu maupun orang Israel. Pergilah beribadah kepada Tuhan seperti katamu itu. Bawalah juga kambing dombamu dan lembu sapimu seperti katamu itu.
tetapi pergilah dan mohonkanlah juga berkat bagiku. Orang Mesir juga mendesak dengan keras kepada bangsa itu, menyuruh bangsa itu pergi dengan segera dari negeri itu, sebab kata mereka, nanti kami mati semua. Lalu bangsa itu mengangkat adonan roti tidak beragi, dengan tempat adonan mereka terbungkus dalam kain. Orang Israel melakukan seperti kata Musa. Mereka meminta dari orang Mesir barang-barang emas dan perak serta kain-kain. Dan Tuhan membuat orang Mesir bermurah hati terhadap bangsa itu, sehingga memenuhi permintaan mereka. Demikianlah mereka merampasi orang Mesir itu. Keluaran 12 ayat 31-36. Tuhan menyatakan kepada Abraham sekitar 400 tahun sebelum dilaksanakan firman Tuhan kepada Abram. Ketahuilah dengan sesungguhnya bahwa keturunanmu akan menjadi orang asing dalam suatu negeri yang bukan kepunyaan mereka, dan bahwa mereka akan diperbudak dan dianiaya 400 tahun lamanya. Tetapi bangsa yang akan memperbudak mereka akan kuhukum, dan sesudah itu mereka akan keluar dengan membawa harta benda yang banyak. Kejadian 15 ayat 13 dan 14. Juga banyak dari berbagai-bagai bangsa turut dengan mereka. Lagi sangat banyak ternak, kambing domba, dan lembu sapi. Keluaran 13 ayat 38. Anak-anak Israel keluar dari Mesir dengan membawa barang-barang kepunyaan mereka yang tidak pernah mereka jual kepada Firaun. Yakub dan anak-anaknya telah membawa kawanan kambing domba mereka ke Mesir, dan sekarang semakin berlipat ganda jumlahnya. Bangsa Israel ini telah menjadi sangat banyak, dan kawanan kambing domba mereka sudah semakin bertambah banyak. Tuhan telah menghukum orang Mesir dengan mengirim banyak tulah ke atas mereka, dan membuat mereka mengusir umatnya keluar dari Mesir dengan membawa semua harta milik mereka. Baik, demikianlah akhir dari pelajaran kita. Mari sama-sama kita berdoa. Bapa kami di surga, terima kasih Bapa atas berkat-Mu hingga sampai pada hari ini. Tadi kami sudah mempelajari sebagian firman-Mu ya Bapa. Berkatilah dengan firman ini kami dapat lebih mengerti tentang-Mu ya Bapa, dapat lebih dekat lagi kepadamu ya Bapa. Terima kasih Bapa sudah mendengar dan menjawab doa kami. Dalam nama Yesus Selamat dan Penebus kami, amin. Sampai jumpa minggu depan, Tuhan memberkati.